Adegan dibuka dengan pengenalan sebuah game Dive Massively Multiplayer Online Role Playing Game atau di MMORPG, populernya bernama Yggdrasil. Game itu diluncurkan pada tahun 2016 dan menjadi sangat populer di Jepang. Game itu memungkinkan para pemainnya merasakan dunia game dengan sangat nyata. Namun bertahun-tahun kemudian game Yggdrasil akhirnya menemui akhirnya. Game itu akan dimatikan tak lama lagi, entah karena masalah apa. Suatu ketika di sebuah markas bernama Makam Agung Nazarik, dua pemain tengah berbincang. Mereka adalah Momonga, sang pemimpin serikat Ainz Owlgaun, dan salah satu anggota lainnya yaitu Hirohiro. Mereka mengobrol membahas betapa menyenangkannya game Yggdrasil selama ini. Berkat kerjasama yang hebat dengan teman-temannya, Momonga berhasil mendirikan serikat dan menjadi pemain terhebat. Namun Yggdrasil akan dimatikan beberapa jam lagi. Setelah itu Hirohiro memutuskan untuk mematikan koneksinya. Dia pun pergi meninggalkan Momonga yang hanya seorang diri di ruangan itu. Dia bergerak menuju senjata yang sudah susah payah dibuat sesama anggota serikat. Senjata itu bernama Staff of Ainz Owlgaun dan merupakan senjata terkuat di serikat mereka. Menurut Momonga, senjata itu dibuat dengan susah payah sekaligus pengorbanan dari teman-temannya. Momonga pun mengelilingi markas mereka untuk terakhir kali. Dia bertemu dengan para NPC yang menjaga markas itu selama ini. Salah satu dari mereka bernama Sebastian, dan ada juga grup penjaga yang disebut Pleiades. Momonga meminta para penjaga mengikutinya untuk terakhir kali. Dia mengajak mereka menuju ke ruangan singgasana. Di ruangan itu terdapat NPC terkuat yang pernah dibuat oleh Momonga, yaitu Tabula. NPC itu bernama Albedo, seorang perempuan yang menjadi pemimpin para penjaga. Momonga melihat kontrol dari Albedo dan menyadari kalau Tabula memberi deskripsi kontradiktif terhadap Albedo. Selain kuat dan juga jago bertarung, Tabula menambahkan unsur nakal kepada perempuan itu. Karena iseng, Momonga pun mengubah latar belakang Albedo pada bagian nakalnya. Dia menggantinya dengan kalimat bahwa Albedo sangat menyukai Momonga. Setelah mengubah latar belakang Albedo, Momonga pun duduk di singgasananya. Dia menunggu waktu untuk logout dan berpisah dengan game Yggdrasil untuk selamanya. Sambil menunggu server Yggdrasil padam, dia meminta semua NPC penjaga untuk tunduk kepadanya. Dan akhirnya tibalah waktu Momonga untuk keluar dari Yggdrasil. Namun sesuatu terjadi, dia tidak bisa keluar dari game tersebut. Servernya juga masih menyala dan Momonga masih bisa berada di game tersebut. Yang lebih menghebohkan lagi adalah controller game itu mendadak menghilang. Tak lama kemudian para NPC tiba-tiba bisa berbicara. Momonga terkejut karena harusnya NPC tidak bisa berbicara dan hanya bergerak sesuai kendali dari pemain. Karena penasaran, Momonga pun memerintahkan Sebastian dan para Pleiades untuk memeriksa sekeliling markas. Momonga mencoba mengirim pesan ke teman-temannya, tetapi tidak ada yang menjawab. Tak lama kemudian Momonga meminta Albedo mendekatinya. Momonga terkejut karena dia bisa mencium aroma wangi di perempuan itu. Seharusnya dia tidak bisa merasakan aroma di dunia game. Karena penasaran, Momonga meminta izin untuk memegang dada Albedo. Dan tentu saja Albedo mengizinkannya. Saat memegangnya, Momonga terkejut karena benar-benar bisa merasakan tekstur yang kenyal. Momonga berpikir jika Yggdrasil mungkin sudah berganti ke permainan lain atau mungkin saja dunia game menjadi dunia kenyataan. Untuk memastikan sesuatu, dia meminta Albedo untuk mengumpulkan para penjaga beberapa jam ke depan. Sementara itu, Momonga pergi menggunakan item cincin ruang dan berteleportasi ke sebuah amphitheater. Ternyata dia masih bisa menggunakan item di dalam game. Dia pun pergi ke area markas yang berisi Dark Elf yang dibuat salah satu temannya, yaitu Kagema. Di sana dia bertemu dengan seorang elf bernama Aura. Tak lama kemudian adik dari Aura yaitu Mare juga mendatangi Momonga. Mereka pun berbincang untuk beberapa saat. Sampai akhirnya Momonga mencoba untuk menggunakan Staff of Ainz Owlgaun. Biasanya untuk menggunakan sihir dia hanya perlu menekan tombol. Tetapi karena tidak ada controller, akhirnya Momonga mencoba menggunakan sihir tanpa controller. 魔法の効果範囲、次の発動までに必要なリキャストタイム、そして今はそれが出ない。だけど自分の奥に意識を向けるとわかる。ユグドラシルでは魔法は浮かび上がるアイコンをクリックするだけでよかった。サモンプライマルファイヤーエレメンタル。アオラ、戦ってみるか。プライマルファイヤーエレメンタルレベルは80。
Dia pun berhasil melakukannya dan menciptakan monster api bernama Primal Fire Elemental level 80. Momonga meminta Aura untuk melawan monster api itu, dan Aura sangat bersemangat. Elf itu pun maju dan bertarung dengan monster api itu. Sementara itu Momonga masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian dia berhasil menghubungi Sebastian. Menurut pelayannya itu, dia menemukan sesuatu saat memeriksa markas. Momonga pun meminta Sebastian untuk datang ke lokasinya dan mengatakan apa yang dia temukan. Momonga penasaran apakah para NPC benar-benar menghormatinya atau tidak. Di dunia nyata dia adalah mas-mas nolep yang tak punya teman ataupun keluarga. Dia adalah pekerja biasa yang selalu pulang dan main game tanpa tahu bersosialisasi. Tak lama kemudian semua pelayannya datang. Para NPC itu menghormati Momonga karena dia adalah pemimpin tertinggi dari serikatnya. Dan untuk pertama kalinya Momonga merasa memiliki orang yang benar-benar peduli kepadanya. Para pelayannya memberikan sumpah setia kepada Momonga. Setelah itu Momonga meminta Sebastian mengatakan hasil penyelidikannya. Sebastian berkata bahwa ada padang rumput yang sangat luas di sekitar markas mereka. Padahal dulu lokasi makam Nazarik ada di kawasan rawa. Momonga kemudian mengasumsikan bahwa mereka sudah dipindahkan lokasinya ke tempat lain. Setelah itu Momonga meminta Mare untuk menyembunyikan markas dengan sihir ilusi. Namun Mare tidak bisa karena butuh sihir yang sangat kuat. Tetapi dia bisa menciptakan gundukan tanah untuk menyembunyikan markas. Momonga pun menyetujui usul itu dan meminta Mare menciptakan tebing-tebing buatan agar markas mereka bisa disembunyikan. Beberapa saat kemudian Momonga berteleportasi ke tempat lain. Seperginya Momonga, salah satu NPC bernama Demiurge berkata bahwa Momonga harus meninggalkan seseorang untuk melanjutkan kesetiaan para NPC. Dia mengira Momonga pasti akan pergi seperti anggota lain dari serikat itu. Dia dan NPC lain berpikir akan bagus jika Momonga mempunyai anak yang akan meneruskan tahtanya. Setelah itu Albedo dan seorang Dracula perempuan bernama Shelter berebut ingin menjadi istri Momonga. Setelah berantem cukup lama, akhirnya mereka malah berpikir kalau Momonga harusnya punya lebih dari satu istri. Mereka pun kembali berdebat untuk menentukan siapa istri pertama dan istri kedua. Sementara itu Momonga pergi ke sebuah koridor di dalam markas. Dia mengangkat sebuah pedang yang bukan item sihir dan tidak bisa menggunakan pedang tersebut. Ternyata sama seperti di Yggdrasil, dia tidak bisa menggunakan senjatanya yang bukan merupakan senjata kelas penyihir. Setelah itu dia berganti armor karena ingin melakukan penyelidikan. Seorang pelayan perempuan bernama Nabarel dan mengambil pedang yang tidak digunakan Momonga. Dengan armor itu Momonga bisa menggunakan pedang tersebut. Setelahnya dia berteleportasi ke lantai bawah. Di sana dia bertemu dengan pasukan yang merupakan bawahan Demiurge. Beberapa saat kemudian Demiurge pun berhasil muncul. Beberapa saat kemudian Demiurge pun muncul dan menemani Momonga pergi berkeliling. Momonga menoleh ke langit dan melihat bintang-bintang gemerlap di malam hari. Setelahnya dia menggunakan item sayap, kemudian terbang menuju langit dan diikuti Demiurge yang juga mengeluarkan sayapnya. Mereka berdua melayang di udara dan melihat ke sekeliling. Momonga bertanya-tanya siapa saja yang dikirim ke dunia itu, dan apakah hanya dia satu-satunya yang berasal dari Yggdrasil. Tak lama kemudian dia melihat Mare yang sedang menciptakan tebing-tebing buatan. Momonga pun terbang dan mendarat di sebelah Mare. Dia memuji kehebatan Mare dan bilang kalau dia sangat puas dengan hasil kerja elf itu. Sebagai hadiah dia memberikan cincin perpindahan ruang kepada Mare. Setelahnya Mare bertanya kenapa Momonga mengubah tampilan armornya. Tak lama kemudian Albedo muncul dan berkata kalau Momonga tidak ingin anak buahnya berhenti dan memberi hormat jika berkeliaran dengan armor lamanya. Momonga pun membenarkan hal itu. Kemudian Momonga juga memberikan cincin perpindahan ruang kepada Albedo. Sementara itu jauh di kawasan hutan, sekumpulan orang berkumpul. Mereka membicarakan sesuatu tentang penaklukan wilayah, dan mereka semua pun beraksi. Siang harinya sekelompok kesatria dan kerajaan Reestais memeriksa desa-desa yang sudah dibantai dengan sangat brutal. Pemimpin mereka yaitu Gazef. Meminta wakil ketuanya untuk membawa siapa saja yang masih selamat ke kota terdekat Erantel. Namun usulan itu ditolak oleh sang wakil ketua. Menurutnya ada yang aneh dari misi tersebut. Mereka diperintahkan raja untuk menyelidiki penyerangan dari sekelompok orang yang diduga berasal dari Kekaisaran Baharut. Tetapi hanya 50 kesatria yang dikirimkan. Karena itu mereka harus tetap bersama dan jangan berpencar. Wakil ketua meminta Gazef untuk ikut bersama kembali ke kota Erantel. Tetapi Gazef menolak dan tetap ingin melanjutkan penyelidikan karena tidak ingin ada desa yang kembali diserang. Sementara itu Momonga didampingi Sebastian sedang melihat lokasi di sekitar markas menggunakan Mirror of Remote Viewing.
Dia berterima kasih kepada Sebastian yang selalu mendampinginya. Tetapi Sebastian berkata bahwa salah satu anggota serikat yaitu Tatsumi memang sudah memprogramnya untuk setia kepada Momonga. Suatu ketika Momonga melihat sebuah desa yang diserang kelompok orang berzirah. Sebastian berkata bahwa orang-orang itu harus diselamatkan, tetapi Momonga bilang itu tidaklah penting. Beberapa saat kemudian, Momonga teringat masa lalunya saat bertemu dengan Tatsumi pertama kali. Dulu dia hampir dihabisi oleh beberapa pemain yang kuat, namun Tatsumi datang dan menyelamatkannya. Momonga pun terkejut kenapa Tatsumi mau menolong orang asing sepertinya. Dan Tatsumi pun berkata bahwa dia memang harus melindungi orang yang membutuhkan. Karena itulah Momonga memutuskan untuk membantu desa itu. Dia meminta Sebastian menghubungi Albedo untuk membantunya. Setelah itu Momonga membuka portal dan pergi menuju desa. Dia sampai di kawasan hutan, tepat ketika seorang perempuan dan gadis kecil hampir dibunuh beberapa kesatria. Momonga menggunakan sihir undead-nya dan membunuh salah satu kesatria. Ternyata sihir dari Yggdrasil bisa berfungsi di dunia itu. Setelahnya Momonga menciptakan Dark Knight yang berasal dari tubuh mati kesatria yang dibunuhnya. Dark Knight pun bisa beraksi dan membantai kesatria lainnya. Setelah itu Momonga memerintahkan agar Dark Knight pergi ke desa dan menghabisi siapa saja yang menggunakan Zira. Dan Dark Knight pun segera meluncur pergi. Tak lama kemudian Albedo muncul di sana dan meminta maaf karena terlalu mempersiapkan diri. Momonga tidak mempermasalahkan hal itu. Kemudian dia memberikan sebuah tabung berisi darah kepada perempuan yang terluka. Begitu meminum itu, luka di punggung perempuan itu langsung menghilang. Momonga kemudian menciptakan kubah sihir pelindung untuk mengamankan dua warga itu. Untuk berjaga-jaga, Momonga juga memberikan 2 tanduk sihir kepada mereka. Setelahnya dia mengajak Albedo untuk pergi ke desa. Sebelum pergi, kedua warga yang ditolong itu bertanya siapa Momonga, dan Momonga berkata kalau dia adalah Ainz Olgaun. Di desa banyak sekali warga yang dibantai kesatria berzirah. Namun tak lama kemudian Dark Knight datang dan membantai para kesatria itu. Death Knight よ、そこまでだ。Menghadapi Dark Knight, para kesatria tak memiliki peluang menang sama sekali. Sampai akhirnya Momonga muncul dan meminta Dark Knight untuk berhenti. Momonga meminta semua kesatria yang masih hidup untuk kembali ke tempat asal mereka dan berkata bahwa Ainz Olgaun telah muncul. Para kesatria pun langsung kabur dari desa itu. Momonga ingin menyebarkan ke sepenjuru dunia kalau Ainz Olgaun telah muncul, sehingga jika ada orang yang berasal dari Yggdrasil pasti akan datang menemuinya dan membantu. Setelah itu Momonga mencoba mencari tahu keadaan yang ada di sana. Dia berpura-pura menjadi magic caster yang berlatih di gua, sehingga tidak mengetahui banyak informasi. Berdasarkan informasi dari para warga, ternyata desa itu bernama Karn dan merupakan wilayah perbatasan antara Kekaisaran Baharut dan Kerajaan Re-Estais. Desa Karn sendiri secara sah adalah bagian dari Kerajaan Re-Estais, namun kerap diperebutkan sehingga terjadilah konflik. Menurut para warga, kesatria yang menyerang mereka menggunakan emblem Kekaisaran Baharut. Selain itu ada pula negeri lain di dekat sana, yaitu negeri Slayn. Momonga menduga kalau bisa saja negeri Slayn yang memanipulasi serangan itu sehingga seolah-olah berasal dari Kekaisaran Baharut. Momonga harus berhati-hati karena meski dia Yggdrasil, dia adalah pemain terkuat. Tetapi bisa saja ada orang yang lebih kuat di dunia itu. Setelah mencari tahu lebih lanjut, ternyata uang dari Yggdrasil juga tidak berlaku di dunia sana. Para warga juga menyarankan agar Momonga pergi ke kota Erental yang menjadi kota terdekat dan menemui serikat petualang. Ternyata ada kelompok petualang yang membunuh monster untuk imbalan uang, dan markas mereka ada di Erental. Menjelang sore, Momonga hendak pergi dari desa itu. Namun dia melihat kepala desa yang sedang membahas sesuatu dengan para warga.
Dia pun mendekati mereka dan tahu kalau ada sekelompok kesatria yang sedang mendekat. Dan tak lama kemudian Gazev muncul bersama dengan kelompoknya. Mereka berhenti di depan Momonga dan bertanya apa yang terjadi. Gazev pun diberitahu kalau Momonga sudah menolong penduduk desa. Namun tak lama kemudian ada informasi mengejutkan kalau desa itu sudah dikepung sebuah pasukan misterius. Adegan berganti ke sebuah ruangan kerajaan. Di sana seorang laki-laki bernama Nigun Greatluin tengah mendapat perintah dari seseorang yang sepertinya adalah penguasa negeri itu. Nigun yang merupakan salah satu kapten 6 kitab diberi perintah untuk membunuh Gazev. Tak hanya itu, Nigun juga diberi sebuah kristal yang akan membantunya dalam peperangan. Kembali ke desa Karen, Gazev sedang menyelidiki situasi bersama Momonga. Ternyata Magic Easter dari negeri Slime telah datang dan mengepung desa itu. Dia juga memberitahu Momonga bahwa pasukan kesatria yang menyerang desa juga merupakan orang-orang dari Slime. Momonga pun sudah menduganya, namun yang membuatnya terkejut adalah Magic Caster dan Slime bisa datang bersama sekumpulan Archangel Flame yang merupakan monster dari Yggdrasil. Gazev kemudian meminta Momonga untuk membantunya di dalam pertempuran. Namun Momonga menolak. Gazev pun tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi dia meminta Momonga untuk melindungi desa. Dan Momonga pun berjanji akan melindungi desa sekuat tenaga. Setelahnya dia memberikan Gazev sebuah item misterius yang akan membantunya dalam pertempuran. Gazev pun pergi menuju ke medan pertempuran bersama pasukannya. Di sana dia melihat Nigun yang mengendalikan para Archangel Flame. Pertarungan pun terjadi. Gazev bisa menghabisi para malaikat dengan tebasan-tebasan pedangnya. Namun sehebat apapun dia, Nigun terus memanggil para malaikat dan menyulitkan Gazev. Di tempat lain, Momonga telah memindahkan semua penduduk ke tempat yang aman. Setelah itu dia bersiap menjalankan rencananya. Di pertarungan pasukan Gazev sudah terbunuh semua. Tersisa Gazev yang masih berdiri meski penuh dengan luka. Nigun menghasihani Gazev dan bilang dia akan menghabisi desa setelah membunuh Gazev. Namun Gazev bilang kalau ada orang yang lebih kuat darinya di desa. Saat itulah ketika Gazev terjatuh karena terluka, mendadak dia berpindah ke tempat ruangan di mana warga desa berkumpul. Dia pun terkejut dan mendengar informasi bahwa Momonga menghilang bersamaan dengan munculnya Gazev. Setelah itu Gazev mengambil item yang diberikan Momonga dan item itu langsung memudar lenyap. Dia menyadari bahwa item itu berfungsi sebagai pemindah tempat. Dan benar saja, Momonga muncul di medan perang bersama Albedo. Dia memperkenalkan diri sebagai Ainz dan bertanya siapa yang mengajari sihir dari Yggdrasil kepada para musuh. Namun tak ada yang menjawabnya. Nigun memerintahkan dua malaikat untuk menikam Momonga. Namun meski sudah ditikam, Momonga tidak kesakitan sama sekali. Dia dengan mudah menghabisi kedua malaikat itu. Albedo pun beraksi dan membantai banyak sekali pasukan di sana. Tak lama kemudian, Nigun mengeluarkan kristal pemberian penguasa negeri Slime dan memanggil para malaikat agung. Momonga pun tertawa karena melihat monster rendahan muncul di depannya. Dia pun meminta Nigun untuk menyerangnya sepenuh tenaga. Dan akhirnya malaikat agung itu menerjang Momonga dengan serangan level 7. Namun secara mengejutkan, Momonga tidak terluka sama sekali. Dia pun melancarkan serangan balik dan menghabisi malaikat agung tersebut. Nigun pun terkejut dan meminta ampun kepada Momonga. Malam harinya Momonga mengadakan pertemuan di markasnya. Semua NPC yang mengabdi kepadanya berkumpul dan tunduk di hadapannya. Saat itu Momonga mengatakan bahwa dia akan mengganti namanya. Sekarang dia harus dipanggil Ainz atau lengkapnya adalah Ainz All Gone. Semua NPC pun menyetujuinya dan memuja tuan mereka yaitu Ainz. Oke, per sekarang Mimin nyebut dia Ainz aja biar gak pada bingung. Lanjut. Beberapa waktu kemudian Ainz memutuskan untuk bergabung dengan serikat petualang di kota Irental. Dia menggunakan armor lainnya karena khawatir ada yang mengenalinya jika menggunakan armor yang ia pakai di desa Karn. Dia mengajak pelayannya yaitu Narberal untuk ikut ke kota Irental dan bergabung dengan serikat petualang. Karena baru bergabung maka dia diberi pelat tembaga sebagai tanda bahwa dia adalah golongan terendah.
Ainz pergi ke markas Serikat Petualang dan diejek oleh orang-orang yang ada di sana. Dia ingin menyewa kamar dan saat ingin menuju ke kamarnya ada mas-mas yang iseng memalangkan kaki. Dia pun menghajar mas-mas itu sehingga membuat item potion milik seseorang perempuan pecah. Sebagai permintaan maaf, Ainz pun menyerahkan item potion miliknya kepada perempuan itu. Setelahnya, dia dan Narberal pergi ke kamar dan menyusun rencana. Dia ingin menjalankan berbagai misi di serikat itu sambil mencari informasi mengenai dunia itu lebih jauh lagi. Di sisi lain, perempuan yang diberi potion tadi pergi ke rumah seorang pembuat potion terkenal, yaitu keluarga Barriere. Dia bertemu dengan seseorang bernama Nifra Barriere dan bilang ingin bertemu dengan nenek Lise Barriere. Setelah bertemu dengan nenek pembuat potion, dia mengeluarkan potion yang diberikan oleh Ainz. Setelah memeriksa potion berwarna merah itu, nenek Lise terkejut. Itu adalah potion yang sempurna, yang hampir mustahil untuk dibuat. Potion itu sangatlah langka, setara dengan sihir level 2 dan memiliki harga sangat mahal. Adegan berganti ke Ainz yang melihat papan misi. Dia ternyata tidak bisa membaca tulisan di sana. Narberal pun kesusahan membaca tulisan itu. Karenanya dia mengambil salah satu kertas misi dan bilang kalau dia ingin mengambil misi itu. Namun perempuan di resepsionis bilang level Ainz tidaklah cukup untuk mengambil misi berbahaya tersebut. Meski mencoba meyakinkan perempuan itu, namun Ainz memang tidak boleh mengambil misi tersebut. Makanya Ainz meminta perempuan itu mencarikan misi paling susah di level tembaga. Setelah itu Ainz mendadak ditemui oleh sekelompok petualang dan ditawari untuk bergabung. Ainz dan Narberal pun berkenalan dengan mereka. Pemimpin kelompok itu adalah Peter Mort. Dia memperkenalkan anggota timnya dan salah satu dari mereka yang bernama Ninja adalah seorang magic caster yang sangat berbakat. Setelah itu mereka juga membahas seseorang perempuan bernama Nifra Barriere yang sangat hebat dan bisa menggunakan item sihir apapun. Setelahnya Ainz bertanya apa misi yang akan mereka lakukan. Peter pun menjelaskan kalau mereka akan membasmi monster di kawasan hutan, kemudian menukarkannya dengan uang di kota. Namun sebelum mereka berangkat, ternyata Ainz telah mendapat tugas dari seseorang. Yang memberinya misi adalah Nifra Barriere dan tugas itu adalah menemaninya mencari tumbuhan magis untuk membuat potion. Akhirnya Ainz dan teman-teman barunya pun setuju menjalankan misi tersebut. Sementara itu pada malam hari di kawasan makam Irentel, seseorang berjalan menuju sebuah lokasi. Dia adalah perempuan bernama Clementine. Setelah sampai di lokasi yang dia tuju, Clementine berjalan menuruni tangga rahasia menuju ruangan bawah tanah. Di sana dia memanggil seseorang kakek tua bernama Kajit. Setelah bertemu dengan Kajit, Clementine menunjukkan item sihir yang dia dapatkan setelah merebut dari seseorang perempuan. Kajit mengenali item itu dan ternyata itu adalah mahkota kebijaksanaan yang berasal dari negeri selain. Dengan item itu manusia bisa menggunakan sihir level 4 ke atas, namun mereka tidak bisa menggunakan item tersebut. Maka dari itu, Clementine meminta bantuan Kajit untuk menjalankan rencananya. Clementine mendengar rumor ada perempuan yang bisa menggunakan semua item sihir, dan perempuan itu adalah Nifra. Mereka pun berencana untuk menculik Nifra. Awalnya Kajit menolak, tetapi Clementine bilang dia akan membentuk ritual Kajit jika mau menjalankan rencananya. Selain itu, Clementine juga bilang bahwa sebagai sesama petinggi organisasi rahasia Zuranon, mereka harus saling membantu. Dan akhirnya Kajit pun bersedia membantunya. Adegan berganti ke rombongan Ainz yang mengawal Nifra yang pergi menuju ke tempat tujuannya. Menurut Peter, mereka akan memasuki kawasan yang dipenuhi monster liar di sekitar sana. Mereka juga membahas mengenai Raja Monster yang sangat kuat dan sepertinya memiliki kekuatan sihir. Ainz mendadak ingin bertemu dengan monster itu, namun ternyata dengan armornya saat ini dia tidak bisa menggunakan sihir dan hanya bisa bertarung menggunakan pedang. Beberapa saat kemudian sekawanan monster muncul dari berbagai arah. Peter dan kelompoknya langsung maju dan menghadapi monster itu. Sementara Ainz diminta melindungi Nifra. Namun meski sudah diminta begitu, Ainz tetap maju menghadapi para monster. クルットはゴブリンを飼っていってくれ。もしオーガが抜けてきたらブロック。任せとけ。ニアは防御魔法を私に。その後戦況を見つつ攻撃魔法に専念してほしい。オーガは武器要塞を起動させて私が抑える。インプラント。リンフォスアーマー。どうした？かかってこないのか？
ライトに 鍋やる。 Pertarungan pun berakhir tak lama setelahnya. Malam harinya rombongan itu membuat api unggun dan menyantap makanan. Peter mengatakan dia dan kelompoknya bertekad untuk mencari pedang legendaris, yaitu pedang kegelapan. Mereka bahkan membuat tiruan pedang itu untuk masing-masing anggota kelompok. Mendengarnya, Ainz teringat dengan masa lalunya saat berjuang membentuk serikat terhebat di Yggdrasil. Setelahnya Ainz pun diminta untuk menceritakan kisahnya. Dia bilang kalau dia punya teman-teman yang membantunya, namun saat ini tidak bisa bertemu dengan mereka. Setelah mengatakannya, Ainz dan Narberal pergi menjauhi api unggun itu untuk menyendiri melihat bintang-bintang di langit. Seperginya Ainz dan Narberal, rombongan itu membahas betapa kuatnya Ainz. Peter mengira bahwa Ainz pasti setara dengan para kesatria kerajaan. Setelah itu Nifra bertanya mengenai asal-usul Ainz, tetapi ternyata tidak ada yang tahu sejauh itu. Yang jelas Ainz pasti tidak berasal dari negeri tersebut. Sementara itu Clementine melakukan pembunuhan di sebuah tempat. Dia mencari tahu sebuah informasi, namun orang yang diburunya tidak mau memberitahu. Karena itu Clementine membunuh pria itu, membawanya ke tempat Khajiit dan membangkitkan mayat pria tua itu menjadi undead. Ternyata rencana Khajiit adalah melakukan ritual yang membuat semua orang di seluruh kota menjadi undead. Dengan begitu dia bisa mencapai wujud kekal dan tidak terkalahkan. Setelahnya Clementine maju untuk menyerang Khajiit, namun Khajiit bergegas menciptakan perisai untuk menahan serangan Clementine. Khajiit bilang bahwa usaha Clementine sia-sia, namun ternyata Clementine hanya main-main. Perempuan itu pun kemudian pergi meninggalkan Khajiit. Esok harinya Ainz dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju desa Karn. Di perjalanan mereka membahas mengenai naga yang bisa mengendalikan bencana alam bernama Frost Dragon yang tinggal di sebuah pegunungan es tinggi. Ainz pun mengenal naga serupa di Yggdrasil, dan jika naga itu ada di sana, situasinya akan menjadi berbahaya. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di desa Karn. Namun hal aneh muncul karena desa itu sudah dipenuhi pagar kayu. Tak hanya itu, ada pula sekumpulan goblin yang berjaga di sana. Namun ternyata Ainz mengenali para goblin itu, dan benar saja, seorang perempuan muncul di balik para goblin dan Nifra langsung berlari menuju perempuan bernama Henry itu. Ternyata Henry adalah perempuan yang diselamatkan Ainz beberapa waktu yang lalu. Dan dua tanduk yang diberikan memang berfungsi untuk membangkitkan goblin-goblin itu. Setelahnya Henry dan Nifra pun menghabiskan waktu bersama. Henry membahas tentang insiden yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan dia juga mengatakan ada orang yang menolong mereka. Orang itu adalah Ainz. Dan menurut Henry, Ainz memberinya potion berwarna merah yang langsung menyembuhkan lukanya. Nifra langsung tertarik dengan potion itu karena ciri-cirinya mirip dengan yang diteliti oleh neneknya. Henry kemudian berkata bahwa Ainz bisa mengalahkan banyak musuh sekaligus dengan sihir petir. Nifra langsung menganggap Ainz menggunakan sihir level 3 yang merupakan sihir paling tinggi yang bisa digunakan oleh manusia. Namun dari cerita Henry mungkin saja Ainz menggunakan sihir level 5 atau di atasnya. Mendengar cerita itu, Nifra curiga bahwa orang yang bersama dengan dirinya itu adalah Ainz. Meski ciri-cirinya berbeda dan orang yang mengawalnya memperkenalkan diri sebagai Momon, tetapi Nifra tetap yakin kalau orang itu adalah Ainz. Nifra pun bergegas menemui Ainz yang sedang bersama dengan Narberal. Di sana dia langsung bertanya apakah Tuan Momon adalah Ainz. Meski awalnya mengelak, namun akhirnya Ainz mengaku juga. Setelahnya Nifra berkata bahwa tujuannya adalah menciptakan potion seperti yang dimiliki Ainz. Setelah yakin bahwa Nifra tidak akan menggunakan potion itu untuk kejahatan, Ainz pun setuju membantu Nifra. Mereka pun masuk ke kawasan hutan tempat mereka mencari berbagai bahan. Dan saat itu Ainz dan Narberal penasaran dengan monster hutan yang konon sangat berbahaya. Tak lama kemudian Aura muncul di depan mereka. Ainz pun meminta Aura untuk mencari monster itu. Tanpa ragu Aura melesat di antara pepohonan mencari keberadaan monster penguasa hutan. Dia sampai di sebuah gua dan menemukan monster yang sedang tertidur. Aura meniup monster itu sampai terbangun, dan dia langsung lari kocar-kacir menghindari amukan monster. Tak lama kemudian Aura kembali menemui Ainz dan bilang kalau monster penguasa akan datang. Dan benar saja, monster raksasa itu pun sampai di hadapan Ainz. Dan ternyata wujudnya adalah hamster besar yang sangat lucu. Dengan kekuatannya Ainz berhasil menjinakkan hamster itu dan membawanya menemui rombongannya. Malam harinya setelah kembali ke kota Erentel, Nifra pun berterima kasih karena sudah dibantu mencari bahan untuk membuat potions. Dia pun pergi membawa semua bahan ke rumah neneknya, ditemani rombongan Peter, sementara Ainz pergi ke arah lain. Dan dia bingung harus memberi nama kepada si hamster raksasa.
Sementara itu Nifra sampai ke rumah neneknya. Namun anehnya rumah itu sepi dan dia tidak menemukan neneknya dimanapun. Secara mengejutkan saat dia masuk ke sebuah ruangan, seseorang muncul, bukan neneknya yang datang, melainkan Clementine yang sudah lama mengincar Nifra. Peter dan rekan-rekannya pun maju menghadapi Clementine, namun ternyata Clementine terlalu kuat untuk mereka lawan. Celakanya Ainz sedang tidak ada bersama dengan mereka. Di tempat lain, Ainz baru saja mendaftarkan nama hamsternya. Sudah disepakati bahwa nama hamster itu adalah Hamsuke, bukan Hamtaro ya. Oke lah, lanjut. Semua orang terkejut karena Ainz yang hanya berpangkat tembaga bisa memiliki monster yang merupakan raja hutan kebijaksanaan. Setelah itu seorang nenek muncul dan menyapanya. Dia adalah Lizzie yang merupakan nenek dari Nifra. Setelahnya mereka pun berangkat ke rumah nenek itu. Di sana Nifra tidak ada dan rumah itu tampak kosong. Namun mendadak mereka menemukan mayat dari rombongan Peter. Mayat-mayat itu bangkit dan menyerang. Namun Ainz berhasil mengalahkan mereka semua. Ninya. Koko ni wa inai. Mereka berdua pun bergegas menuju sebuah makam umum di kota itu. Tak lama kemudian Ainz sampai. Dia meminta para penjaga membuka gerbang, namun tidak diizinkan. Para penjaga malah mencemooh plat tembaga yang dipakai oleh Ainz. Namun saat itu juga Ainz berhasil menghabisi mayat hidup raksasa yang hampir keluar dari gerbang. Dia pun melompati gerbang dan maju menyerang ribuan undead. Para penjaga terkejut melihat Ainz yang berhasil menghajar ribuan undead dalam sekejap. Sementara itu Ainz menciptakan beberapa undead untuk menghadapi pasukan undead yang tersisa. Dia dan Narberal pun maju menemui sekumpulan orang yang ada di depan mereka. Di tengah kerumunan itu ada Khajiit yang sudah menunggu. Tak lama kemudian Clementine pun muncul. Ainz meminta Narberal menghadapi Khajiit, sementara dia pergi untuk meladeni Clementine yang menantangnya. Seperginya Ainz dan Clementine, Narberal pun muncul menyerang Khajiit dengan sihirnya. Serangannya pun berhasil menumbangkan sekumpulan orang di depan Khajiit. Namun Khajiit tidak terluka sama sekali. Setelahnya giliran Khajiit untuk beraksi. Naga itu mengamuk dan menyerang Narberal. Namun hanya dengan sekali pukulan naga itu berhasil dihajar Narberal. Khajiit pun terkejut melihat betapa kuatnya Narberal. Karenanya dia memberi berbagai sihir penguat kepada naganya. Dan naga itu kembali bangkit serta menyerang Narberal dengan lebih brutal. Di sisi lain Clementine bertarung melawan Ainz dengan penuh semangat. Ainz sendiri berkata dia tidak akan menggunakan kekuatan sepenuhnya untuk melawan Clementine. Keduanya bertarung menggunakan serangan-serangan jarak dekat. Dan untuk sementara waktu Clementine merasa dia lebih unggul. Dia pun berhasil menikam senjatanya ke armor Ainz yang ternyata sangatlah keras. Setiap tikamannya hanya mampu sedikit menggores armor Ainz. Sementara itu karena ternyata Narberal sangat kuat, Khajiit menggunakan seluruh energi bola kematiannya untuk menciptakan Skeletal Dragon kedua. Narberal pun harus melawan dua naga raksasa yang mengamuk dan berniat membunuhnya itu. Namun meski dikeroyok dua naga, Narberal tetap berhasil bertahan dan berulang kali melancarkan serangan balik. Kembali ke pertarungan Ainz dan Clementine. Saat itu Clementine terlihat semakin mengungguli pertarungan. Perempuan itu juga menjadi semakin sombong. Setelahnya mereka berdua melihat dua naga raksasa dari arah pertarungan Narberal dan Khajiit. Menurut Clementine sudah pasti Khajiit akan memenangkan pertarungan itu. Dan ternyata Ainz mengenali dua naga itu. Setelahnya dia meletakkan kedua pedangnya dan berniat ingin segera mengakhiri pertarungan. Ainz berteriak kepada Narberal untuk sesegera mungkin mengakhiri pertarungan. Teriakannya sampai di tempat Narberal. Setelahnya perempuan itu pun bersungguh-sungguh. Dia menggunakan sihir teleportasinya dan melayang di udara. Melihat itu Khajiit sangat terkejut karena Narberal bisa menggunakan sihir terbang. Tak hanya itu, Narberal juga bersiap melancarkan serangan petir yang sangat dahsyat. Khajiit bilang kalau serangan sihir itu tidak mempan terhadap dua naga tersebut. Namun Narberal bilang bahwa dia akan menggunakan sihir yang melampaui kekuatan naga itu. Dan Khajiit pun terkejut. Tidak ada manusia yang bisa menggunakan sihir di atas level 3. Namun Narberal membuktikannya dan langsung menghancurkan dua naga raksasa dengan sekali serangan. Narberal pun berteleportasi ke belakang Khajiit dan menikamnya. Jika dia ingin mengakhiri pertarungan sejak tadi, sebenarnya dia bisa saja melakukannya. Dan akhirnya duel itu pun selesai.
Sementara itu Ainz juga ingin sesegera mungkin memenangkan pertarungan. Clementine maju dan menikam wajah Ainz dan merasa dia sudah menang. Namun Ainz masih hidup dan menunjukkan sosok aslinya yang merupakan undead. Dia pun memeluk tubuh Clementine dan mulai meremasnya. Clementine mencoba melepaskan diri sambil memukuli wajah tengkorak Ainz. Namun tangannya malah berdarah setelah melancarkan pukulan terus-menerus. Dan akhirnya perempuan itu pun tumbang setelah Ainz meremukkan tubuhnya. これがハンデの正体だ。要するに。それでどうだ。マジックキャスターと剣で戦った気分。まさかお前がもっと弱ければ。では始めるぞ。さて。ネタばらしもした。だから私だってゆっくりやってやるさ。お前だって死の舞踊か。言い忘れていたな。私は非常にわがままなんだ。Setelah itu Ainz dan Nerberal pergi ke ruangan bawah tanah tempat Nifra berdiri terpatung dengan mata berdarah. Ainz mendekatinya dan melihat mahkota kebijaksanaan yang dipakai oleh Nifra. Ainz pun menyingkirkan mahkota itu dan Nifra langsung ambruk ke arahnya. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan area makam. Sementara itu di markas Ainz diberi laporan oleh Albedo kalau Shelter telah memberontak. Shelter menjalankan misi, Shelter tidak terdeteksi keberadaannya. Setelah menjalankan misi, Shelter tidak terdeteksi keberadaannya. Shelter tentu saja masih hidup karena namanya masih muncul di daftar yang dimiliki Ainz. Setelah itu Ainz berpikir mungkin Shelter telah dipengaruhi oleh orang-orang di sana. Menurut Ainz, orang-orang di sana memiliki teknik yang tidak ada di Yggdrasil. Teknik itu antara lain adalah teknik bela diri dan talenta. Ainz harus memastikan apakah benar Shelter telah berkhianat atau tidak. Jika masalah itu dibiarkan lebih lama, dia khawatir itu akan menjadi awal dari kehancuran serikatnya. Beberapa saat kemudian Ainz terpaksa menggunakan item dewa untuk mencari lokasi Shelter. Saat itulah ia mendapat panggilan dari Nerberal. Waktu itu Nerberal memberitahu bahwa Ainzah sang pemimpin serikat petualang memanggil mereka ke sana karena ada urusan mendesak tentang munculnya vampir di sekitar Erental. Mau tak mau Ainz pun bergegas untuk pergi ke sana. Ainz pun melakukan pertemuan dengan para petinggi serikat petualang. Setelah jasanya atas insiden Khajiit, dia telah diangkat sampai level Mithril. Di sana dia mendengar bahwa ada vampir yang telah membantai di sekitar hutan kawasan Erental. Ainz pun menduga bahwa vampir itu pasti adalah Shelter. Karena itu, pemimpin serikat petualang akan mengirim regu untuk mengatasi vampir tersebut. Setelahnya Ainz langsung meminta agar dia saja yang dikirim. Dia berkata bahwa nama vampir itu adalah Honyo Penyoko dan dia mengenalnya. Vampir itu sangatlah kuat sehingga harus dia yang turun tangan. Pemimpin serikat pun menyetujuinya, tetapi Ainz langsung meminta dia harus naik pangkat ke level Orakalkum jika berhasil mengatasi masalah tersebut. Para petualang lain keberatan karena Ainz masih orang baru. Yang paling keberatan adalah orang bernama Ickfarge. Namun pemimpin serikat mengabulkan permintaan Ainz. Setelahnya karena masih kesal, Ickfarge memaksa untuk ikut terlibat dalam misi itu. Ainz berkata bahwa dia boleh saja ikut, tetapi jika dia ingin mati. Benar saja, Ainz memanggil Mari dan memintanya membunuh Ickfarge. Benar saja, Ainz memanggil Mari dan memintanya membunuh Ickfarge. Ternyata Ainz ingin melakukan eksperimen, apakah dia bisa menciptakan undead dengan mayat Ickfarge dan komplotannya. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan Shelter yang berdiri mematung. Ainz menganalisis situasi. Sepertinya setelah bertarung dengan sekelompok musuh, Shelter terpengaruh semacam sihir yang sangat kuat. Ainz terpaksa menggunakan cincin saktinya yang bisa menetralisir pengaruh sihir. Dia mengaktifkan kekuatan cincin itu, namun ternyata kekuatannya tidaklah berfungsi. Ainz baru menyadari sesuatu, bahwa Shelter dipengaruhi oleh world item yang berasal dari Yggdrasil. Karena ceroboh dan tidak memikirkan kemungkinan itu, Ainz pun membawa rombongannya pergi. Dia meminta semua anggota serikatnya untuk kembali ke markas dan meningkatkan pertahanan ke level tertinggi. Setelah kembali ke markas, Ainz mengajak Albedo untuk memasuki area harta di markas itu.
Tak berhenti di sana, dia mengajak Albedo pergi ke area museum yang hanya bisa dimasuki oleh para pemain. Di sana dia bertemu dengan NPC yang dia buat secara khusus untuk menjaga ruangan itu. NPC itu bernama Pandora's Actor. Ainz berkata bahwa dia ingin menggunakan world item yang dia miliki untuk mengatasi masalah mengenai shelter. Setelah itu dia dan Albedo pergi meninggalkan Pandora's Actor. Di perjalanan, Ainz berkata bahwa dia akan maju menghadapi shelter seorang diri. Dia tidak mengira bahwa ada orang yang memiliki world item selain dirinya di dunia itu. Karenanya dia tidak menggunakan world item untuk melawan shelter. World item itu akan digunakan untuk melindungi markas. Karenanya Ainz akan maju seorang diri melawan shelter tanpa memanfaatkan kekuatan world item. Karena shelter sangatlah kuat, bisa saja Ainz justru terbunuh karena pertarungan melawan shelter. Namun Albedo memintanya berjanji agar kembali. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Ainz berjanji bahwa dia akan kembali ke markas. Sementara itu Ainz sampai di kawasan hutan. Dia kesal karena sudah bertindak ceroboh. Demi mencari teman yang berasal dari Yggdrasil, dia menyebarkan namanya secara terus-menerus. Namun yang datang justru masalah besar itu. Akhirnya dia pun harus turun tangan menghadapi shelter. Dia harus membunuhnya dan akan berusaha menghidupkan shelter dengan sihir undead-nya. Ainz pun maju berhadapan dengan shelter yang masih berdiri tak bergerak. Ainz menggunakan skill untuk menambah seluruh kekuatannya. Setelah itu menciptakan sihir penyerangan. Ledakan dahsyat pun terjadi. Dan lokasi pertarungan langsung hancur ke sebuah kawah besar. Namun ternyata shelter tidak terluka sama sekali. Dan setelah sekian lama shelter akhirnya berbicara. Shelter masih memanggil Ainz dengan sebutan Paduka. Ainz kemudian bertanya siapa tuannya saat ini. Namun bahkan shelter tidak mengetahuinya. Ainz mencoba memerintah shelter untuk berlutut, namun shelter tidak mau. Mereka berdua pun bertarung setelahnya. Ainz sampai berhasil menebas shelter, namun dalam sekejap luka itu menghilang seolah tidak pernah terjadi. Di markas Albedo, Demiurge dan Cocytus pun menyadari bahwa shelter sangat kuat. Mereka pun semakin khawatir bahwa Ainz akan kalah pada pertarungan itu. Di pertarungan Ainz bertarung melawan Einherjar yang bisa membuatnya terdesak. Namun Ainz menggunakan sihir Cry of Banshee dan menghempaskan energi yang sangat kuat. Setelah itu dia berkata bahwa akan sesegera mungkin mengakhiri pertarungan. Cahaya putih bersinar terang cepat sebelum Einherjar menikam Ainz. Cahaya itu berhasil melenyapkan Einherjar dan tidak menyisakan apapun. Namun shelter berhasil selamat dari serangan mematikan itu. Di sisi lain shelter mengetahui bahwa kondisi Ainz sudah sangat mengenaskan. Mana dari Ainz sudah menipis. Dan healing point Ainz juga sudah hampir habis. Di sisi lain healing point shelter masih penuh yang artinya Ainz belum berhasil melukainya sama sekali. Shelter pun maju untuk menghabisi Ainz. Namun seketika itu juga Ainz mengganti armornya dan menggunakan armor milik Touch Me yang ternyata telah diberikan kepadanya. Pertarungan pun kembali berlanjut. Cocytus kaget karena Ainz bisa memakai armor milik tuannya. Dan terlebih lagi harusnya armor itu hanya bisa dipakai oleh World Champion. Namun Demiurge kemudian mengatakan bahwa Ainz memakai sihir Kesatria Perfect Warrior, sehingga bisa menggunakan item apapun dari kelas lain. Sehingga tidak mengagetkan jika Ainz bisa memakai armor milik World Champion. Ternyata Ainz juga bisa menggunakan katana milik Take Mikazuchi. Dengan senjata itu dia berhasil mendesak mundur shelter. Dia juga bilang tidak ada kata kalah bagi Ainz Allgone. Dia juga berkata bahwa shelter saat ini berhadapan dengan Ainz Allgone dengan kekuatan 41 orang. Ainz berkata bahwa sejak awal shelter tidak memiliki kesempatan menang. Ainz maju menyerang, namun shelter melihat ada celah.
Dia pun maju untuk memanfaatkan celah itu. Namun Ainz mengaktifkan item milik Nishikenrai sehingga dia berhasil melukai Shelter. Ainz pun melanjutkan serangannya dan ia pun berhasil mendesak Shelter mundur. Setelahnya Ainz mengambil busur panah dan menciptakan panah api. Shelter pun terkejut karena itu adalah senjata milik penciptanya, yaitu Pero Roncino. Ainz melesatkan panah api dan langsung menerjang Shelter. Meski terkena ledakan yang dahsyat, Shelter memaksa untuk maju dan menyerang Ainz. Saat itulah Cocytus berkata bahwa ini adalah momen kemenangan Ainz. Demiurge penasaran kenapa Cocytus berkata demikian, padahal sepertinya Ainz masih jauh dari kemenangan. Cocytus pun berkata bahwa Shelter melupakan posisi bertahan dan sekarang fokus untuk menyerang. Itu artinya Shelter sudah tidak punya banyak pilihan lagi selain menyerang membabi buta. Albedo berkata bahwa Ainz terus mengganti senjatanya sehingga tidak mungkin serangannya terbaca Shelter. Dengan begitu akan sia-sia bagi Shelter untuk tetap pada posisi bertahan. Artinya Shelter akan terus maju dan melawan dengan tombaknya. Karena itulah Ainz mengganti senjatanya dengan kapak dan memaksa Shelter bertarung dengan jarak dekat. Shelter terus bertarung menghadapi Ainz dari jarak dekat. Beberapa saat kemudian Ainz menciptakan perisai yang dia gunakan untuk menangkis setiap serangan Shelter. Tak lama kemudian dia menyingkirkan semua armornya dan kembali ke wujud asli. Shelter langsung maju berniat menyerang, namun Ainz mengeluarkan item misterius. Seketika itu juga berbagai lingkaran sihir tercipta. Cahaya memancar dari bumi ke langit, dan seketika itu juga tubuh Shelter lenyap di antara cahaya. Ainz Urgon sama, Watsai. Fallen down. Chibi, 思考の恩義こそまさに最強の。 Pertarungan pun berakhir. Beberapa saat kemudian Ainz berkumpul dengan para pelayannya. Dia berencana membangkitkan Shelter dengan sihirnya. Dia meminta Albedo memeriksa apakah setelah dibangkitkan status Shelter masih seperti sebelumnya atau tidak. Kemudian jika Shelter masih seperti sebelumnya, para pelayannya siap untuk bertarung melindunginya. Ainz pun memulai ritual. Ribuan emas yang ada di sana melebur dan akhirnya membentuk wujud Shelter. Albedo memeriksa status Shelter dan ternyata Shelter telah berhasil dari sihir yang membuatnya memberontak. Shelter pun bangkit dan dia meminta maaf karena sudah membuat mereka kesusahan. Setelah itu Shelter pun diminta untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Namun ternyata dia tidak bisa mengingat apa yang sudah terjadi sejak pergi mengejar Brain. Konflik pun untuk sementara waktu berakhir. Sementara itu di negeri Slane beberapa orang berkumpul untuk membahas situasi. Ternyata salah satu kapten 6 kitab telah dibunuh oleh Shelter. Sementara itu Nigun juga belum kembali semenjak insiden di desa Karn. Mereka pun mengalami situasi yang sangat buruk. Di sisi lain, Brain yang sudah kabur dari Shelter ternyata berhasil sampai ke sebuah kota. Saat bersembunyi di sebuah gang, dia bertemu dengan Gazev di tempat lain. Di tempat lain, Sebastian yang menjalankan misi rahasia tengah berada di sebuah ruangan bersama perempuan dari anggota Pleiades. Hari berganti, Ainz yang telah naik pangkat pergi ke markas Serikat Petualang dan bertanya apakah ada misi lagi untuknya. Tapi ternyata memang sudah tidak ada misi sama sekali. Akhirnya Ainz pun memutuskan untuk menjalankan rencananya. Dia akan mengumpulkan semua anak buahnya untuk membahas hal penting. Dan season pertama Anime Overlord pun akhirnya selesai. Kita sedikit masuk ke kesimpulannya. Emang overpower banget nih si Ainz ini. Gimana gak overpower? Soalnya dia aja udah merupakan pemain dengan level tertinggi di Yggdrasil. Dan mendadak pindah ke dunia lain yang hampir semua orang memiliki level yang jauh lebih rendah darinya. Nah, sebenarnya menarik banget nih untuk dikuak kenapa Ainz bisa pindah dunia. Mimin juga penasaran kenapa Ainz bukannya malah keluar dari Yggdrasil tetapi malah terjebak di dunia baru itu. Masih misterius juga kenapa Yggdrasil servernya mau dimatikan. Selain itu masa iya hanya ada Ainz pemain dari Yggdrasil yang ikut kelempar di dunia baru itu. Waduh, semuanya bikin Mimin super penasaran dan pengen langsung lanjutin ceritanya. Ya udahlah, makanya video ini sampai sini dulu. Soalnya Mimin mau lanjut nonton lagi ke berikutnya dan bakal segera bikin video lanjutannya buat kalian semua. Ya udahlah, segini aja dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video and bye-bye.